Alright guys, welcome back to Undercover channel. So di video kali ini mungkin gue bakal bahas sedikit ya terkait psikologi trade, dimana mungkin berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Di sini gue ingin bahas terkait mungkin ini pertanyaan yang sering ya, seperti pernah ngalamin profit gede di di hari ini, tapi besoknya malah loss dan lebih besar gitu. Ya ketidakkonsistenan aja sebenarnya terkait hal itu, dan itu cukup membuat gua punya ide untuk bikin konten ini. So sebenarnya masalahnya bukan di market, masalahnya itu di konten kita sendiri. Nah, kenapa gitu kan? Ya wajar aja, karena setelah profit otak kita tuh masuk ke mode euforia, yang mana dopamin naik, terus rasa percaya diri tinggi nih jadinya. Akibatnya ya next trade-nya masuk lot, mungkin seperti masuk lot lebih besar, masuk trade yang tidak sesuai rencana, dan gak sabar menunggu setup dan lain-lainnya. Nah sebenarnya sih gue bakal bahas terkait habit ya. So mungkin gue bakal jelasin di segmen berikutnya. Langsung aja, let's go. Kita masuk ke apa sih ya sebenarnya yang ingin gue bahas di sini adalah terkait habit gitu, habit di trading. Nah jadi kalau sebenarnya kalian bisa menyadari ya Des, kayak penyebab itu semua seperti yang gua highlight di sebelumnya, mungkin gua tulis dulu sini ya. Udah profit besar di hari besar, tapi besoknya malah loss dan malahan loss lebih besar gitu. Oke, ini poin-poin yang ingin gua bahas di segmen psikologi trading ini ya. Kenapa gitu kan hal ini bisa terjadi? Hal ini udah biasa, apalagi di khususnya bagi yang awal trade ya. Kayak udah merasa profit gede gitu dengan tradingnya, entah itu tradingnya udah bagus ataupun hoki. Oke aja ya, balik lagi. Nah sebenarnya menurut gua ini lebih ke arah habit. Jadi ketika kalian seperti ini, mungkin di trading kalian selanjutnya akan cukup berbeda nantinya. Melihat habit kalian, apa yang salah sih sebenarnya di habit trading gua? Nggak nyuruhkan hal-hal yang tidak ingin di hal-hal yang tidak kita tidak inginkan guys sebenarnya. Habit apa ya sebenarnya hal-hal yang tidak kita inginkan, kayak sebenarnya kayak penyebab loss di sini itu apa sih sebenarnya? Apakah market yang salah? Menurut gua sih bukan market ya, tapi dari kita sendiri sebenarnya. Tahu mindset dari kita itu sendiri. Jadi habitnya mungkin di sini gua bagi ya, habit yang baik dan juga mungkin habit yang buruk gitu. Nah di sini gua bakal bagi ini. Yang pertama, habit buruk itu seperti apa? Kayak sekitar udah profit gede, jadi kondisinya kita profit nih kan, profit, nextnya bagaimana gitu kan? Apakah loss atau konsistensi profit gitu? Sebenarnya loss wajar aja gitu, tapi loss dengan nilai yang baik atau risiko yang baik, bukan loss yang lu tiba-tiba profit. Misal awal-awal lu profit $60, saya $60, tapi lu sekali loss capai $80 gitu kan, itu apa ya, nggak make sense gitu. Jadi kan nggak ada planning risiko dari lo gitu, tapi minus $80 next ya, itu kan risikonya agak kurang ya, agak kurang aja.
Jadi biasanya ini penyebabnya adalah pertama itu dari sini gua bakal panahin ke kanan. Oke. Pertama itu overtrade. Nah, siapa tuh yang bisa ngalamin ini? Dan ya mungkin lu pada yang masih aktif atau nyari konsistensi pasti sering gitu nggak bisa nahan diri tapi selalu overtrade gitu. Overtrade yang kedua itu diakibatkan tentang apa gitu, karena apa? Yang kedua ya di lain tidak bukan itu ya overrisk. Dua itu aja guys sebenarnya, walaupun ada lagi sebenarnya faktor-faktor yang lain. Mungkin faktor lain di sini overall yang gua sebutin di sini di dua poin ini adalah terlalu terpaku tentang profit itu sendiri. Alih-alih kita pikir untuk risikonya terlebih dulu, tapi lebih terpaku ke profitnya gitu. Ingin profit terus, ingin trade terus dan lain-lain. Tapi kalau kalian bisa melepaskan terkait profit itu sendiri, maka menurut gue ya itu yang ada habit yang bagus di trade, bukan bad habit yang seperti gua jelasin yang ada di sini tadi. Kayak gitu. Ya overtrade lu tau lah ya, overtrade ya menyebabkan kita entah itu equity kita meledak atau entah mungkin kayak gini nih. Equity curve-nya kalau gua jelasin mungkin lu profit kayak gini nih equity-nya. Oh, oke. Udah $100. Tapi ya tiba-tiba lu loss overtrade minus lagi. Minus dari balance lagi kan. Kejauhan. Yang gue ingin sampaikan equity curve kalian itu naik, turunnya tuh stabil gitu. Terus naiknya ketika profit kenceng. Nah, itu cukup susah karena perlu pengalaman di market juga. Tapi yang gue sampaikan di sini bukan itu poinnya, tapi bagaimana caranya kalian bisa merubah habit ini tadi. Kayak gitu. Nah, habit ini maksud gue bisa dirubah itu adalah habit dari trading. Apa ya habit tradingnya? Nah, mungkin yang biasanya nih kalian trade satu hari itu ada 10 kali trade, wah banyak juga ya. Itu bisa diubah dengan mungkin kalian batasin dari satu trade satu hari itu cuman 1 atau 2 trade aja, atau maksimal 2 trade. Jadi kalian apa ya sih sebenarnya yang kalian bisa rasakan gitu ketika bisa ngubah ini dari satu hari 10 trade, tapi kalian bisa ubah di satu hari 1-2 trade doang. Itu yang pertama ya, kalian lebih enjoy guys. Itu yang pertama, lebih enjoy untuk trading. Contoh, oke ini let's say hari Senin ya, Senin kayak ini hari Senin gitu, Senin ini gue nulis manual nih. Senin, terus kalian open posisi, udah ada setup open posisi dengan risk sekian dan reward sekian open, tapi hasil loss gitu, loss. Nah, di sini kalian ada pilihan nih. Ini udah satu kali trade, sorry, lebih delay. Satu kali trade. Jadi kalian bisa berhenti untuk trade ataupun lanjut untuk trade. Untuk apa? Untuk menghindari atau mengubah 10 kali trade kalian tadi, habit kalian tadi. Nah, gunanya apa? Ketika kalian yang awalnya bisa loss sampai minus $100, ini kalian bisa aja cuman minus $10 gitu.
ya kan? Logikanya gitu. Atau max kalian minus $20 kalau 2 kali trade. Nah, hal ini dilakuin berapa lama untuk mengubah habitnya? Kalian bisa lakuin hal ini untuk mengubah habitnya itu, let's say kita 30 hari gitu kan. 30 hari, tapi di trading cuma ada 20 hari gitu. Kenapa? Ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Karena Sabtu Minggu jangan dihitung sebagai hari trade ya guys. Di Forex itu tutup market kecuali market CFD, BTC, ETH, Solana dan lain-lain. Nah, kalian bisa ubah di 20 hari ini, lakuin aja. Kalian konsisten untuk trade itu 1 sampai 2 kali aja. Nah, apa yang kalian rasakan itu sangat berbeda nanti. Kalian lebih enjoy, lebih santai yang pertama, lebih mengerti risk reward, lebih menghargai, yang paling penting ya, lebih menghargai proses trade itu sendiri. Kayak gitu. Nah, apa sih lagi yang difokuskan untuk 20 hari ke depan gitu untuk kalian mengubah habitnya? Yang kedua, menurut gua itu kalian bisa risikokan maksimal itu berapa gitu per trade kalian. 1 hari risiko max berapa? Nah, yang awalnya mungkin kalian di habit lama kalian merisikokan min 100 gitu. Dengan apalagi nggak konsisten gitu, besoknya bisa min 200 dan lain-lain. Nah, ini kalian bisa risikokan untuk mengganti framing kalian. Mungkin 1 hari bisa risikokan maksimal itu di 10 atau di min 20 doang. Kenapa? Let's say kalian deposit atau initial balance lah ya. Initial balance kalian 100. Kalau kalian risiko maksimal 100, itu 1 hari pun kan langsung habis equity kalian. Langsung nol. Langsung nol nantinya. Tapi kalau kalian bisa berisiko dengan baik seperti ini, coba apa yang bisa kalian tangkap? Kalian bisa mengurangi yang awalnya minus 100 itu cuma minus 10, dan chance kalian, tahu kesempatan kalian untuk trade lagi itu banyak gitu loh. Coba sadari itu guys. Let's say di Senin, Selasa, Rabu kalian loss gitu kan. Kalian loss, berarti kan di sini minus 10. Minus 10. Minus 10. Tapi di Kamis kalian win dengan risk reward 3R gitu. Plus 30. Ke koper nih semua nih. Terus di Jumat kalian plus lagi plus 20. Di akhir weekend kalian malah plus 20 nih. Yang biasa kalian depo 100 seminggu 2 kali $100 maksud gua, itu malah kalian bisa profit $20 gitu di akhir minggu. Apakah gede? Ya gede banget menurut gua. Dengan equity sekian itu gede banget gitu kan, sekitar 20%. Dan yang paling penting di sini adalah mungkin ini ya, gua bahas sedikit terkait hal ini di setelah 2 hal tadi. Maksud gue terfokus profit apa? Coba di next 20 hari kalian, 20 hari ke depan, 20 hari ke depan ya, depan kalian tuh coba fokusnya bukan ke profit, tapi fokusnya ke building good habit. Kok good habit? Artinya apa? Artinya ya termasuk yang ada gue jelaskan di sini, seperti jangan over trade, over risk. Karena banyak lagi poin-poinnya biasa. Tuh mindset trading itu kalian shifting. Trading itu bukan cari profit, tapi profitnya
itu based on your decision atau decision kita. Hanya itu yang bisa bayar dari trading kita. Kedua, lepaskan keterpakuan profit, fokus ke sistem. Maksud sistem apa? Fokusnya kalian untuk menciptakan sistem yang baik. Sistem itu udah termasuk kayak reward kalian berapa, misalnya selalu 3R atau 3 sampai 2R lah, 3 sampai 2R, dan inilah yang kalian yang kalian lakukan terus-menerus gitu. Dengan batasan juga kalian harus no overtrade ya. Jadi bisa gue bilang sini poin selanjutnya termasuk building with habit itu apa, yaitu ya no overtrade, no overrisk, disiplin plus passion. Apa sih maksud disiplin di sini? Disiplin ya, disiplin kalian menggunakan risiko kalian berapa gitu. Jangan pikirkan rewardnya, tapi pikirkan risikonya. Passion ya sabar nunggu momentum market. Kalau nggak ada momentum, ngapain kalian masuk gitu kan? Atau katakanlah kalian trader pattern trader. Kalau nggak ada double top, kenapa kalian masuk gitu? Terus kalau nggak ada double bottom gitu, kenapa gue harus masuk gitu? Nah itu yang gue maksud passion ya, bukan passion kalian nongkrong di layar itu 24 jam buka, tapi passion terhadap atau sabar terhadap setup kalian atau trading system kalian. Nah gue jamin ketika kalian udah bisa nerapkan ini dengan baik, gue jamin kalian 20 hari ke depan nerapkan ini itu bisa ke depannya bakal konsisten. Nah, konsisten buat apa? Konsisten buat trading dengan good system. Kok di sini bukan bilang untuk konsisten buat profit ya, tapi untuk good system. Karena ketika kalian udah menerapkan sistem dengan baik, maka profit ya itu akan mengikuti. So di video kali ini mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan, dan harapannya kalian bisa menerapkan ini dengan baik sebagai ilmu baru. Dan buat kalian masih berjuang di market, jangan yang misalnya kalau buat bisa kenapa lo enggak gitu kan, semuanya sama aja, bukan salah market tapi 90% MC margin call itu salah diri kita sendiri. So gua Undercover Trader, jangan lupa buat like, subscribe, dan juga mungkin kalau kalian request konten bisa komen di deskripsi, komen di bawah guys. See you.